sallim salaman kama amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai yang mengaku dirinya manusia, qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum. Telah datang kepadamu seorang rasul membawa kebenaran dari Tuhanmu. Fa'aminu khairan lakum, maka hendaklah kamu beriman kepadanya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 170. Faqala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah itu dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang mengaku dirinya beriman, shollu alaihi, bersalawatlah kamu kepadanya, wa taslima, dan ucapkanlah salam. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon penghuni surga yang saya hormati, teristimewa Bapak Tirfika, Kecamatan Tempe, para alim ulama, dan para panitia yang insya Allah dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kurang lebih 1443 tahun yang lalu, tepatnya tahun 571, Allah mengutus laki-laki manusia pilihan. Laki-laki itu baru 2 bulan dalam rahim ibunya, ternyata mati di keselamatan. 2 tahun 4 hari sama mamanya, mama juga meninggal. Terpaksa diambil alih oleh neneknya. Dipelihara oleh neneknya 2 tahun. Umur 4 tahun beliau mati toba besi nenek. Pamannya umur 6 tahun, paman juga meninggal. Maka dari bulan anak-anak ini batulah kan penduduk Basi. Ternyata ada seorang penulis dari Inggris, tepatnya Profesor Dr. Michael J. Hart, menulis selama ada dunia semua jadi pemimpin, penemu 100 tokoh yang paling mulia dan hebat, dialah baginda Rasulullah Muhammad SAW, dialah utusan terbaik. Yang pada malam ini kita peringati yang namanya Maulid. Alhamdulillah. Coba kita renungkan Bapak Ibu. Ketika umur Rasulullah, baginda sudah berumur 63 tahun, ternyata Allah sudah perintahkan Jibril, panglima malaikat. Ya Jibril, silakan kamu jemput kekasihku Muhammad. Ternyata Jibril membawa malaikat Israfil, Munkar. Intinya karena Rasulullah sudah berhasil membawakan dan menyempurnakan agama Islam. Datang bertamu di rumah beliau. Assalamualaikum ya baginda Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi. Langsung Rasulullah menjawab, Waalaikumsalam ya Jibril. Ada apa gerangan? Jibril menjawab, ya baginda Rasul, boleh ke masyarakat melok kamu nyawa, aku melok, ya kuciakan itu melok. Baginda Rasul mengatakan, 24 nabi dan rasul didahuluku, setelah sempurna ajarannya kembali kehadiran Allah, saya juga sudah siap. Tapi ketahuilah ya Jibril, berikan saya kabar setelah saya tiada, bagaimana nasibnya? Jibril dengan izin Allah, ketahuilah ya baginda Rasul, dari 10 jenis malaikat yang Allah ciptakan menjemput rohmu, mulai dari dunia sampai langit ke-7, malaikat menjemput rohmu. Rasulullah bersabda, Alhamdulillah. Ya Jibril, masih ada yang lain.
Jibril menjawab dengan izin Allah. Dari semua para nabi dan rasul yang diciptakan oleh Allah, siap menjemput rohmu dan diharapkan masuk surga sebelum kamu yang masuk surga ya baginda Rasul. Rasulullah bersabda, alhamdulillah. Rasulullah bersabda, ya Jibril, itu kan untuk saya. Maka dikasih diceni umatku boleh gagal. Ya Jibril, bagaimana umatku ketika saya tidak ada? Jibril menjawab dengan izin Allah. Ya baginda Rasul, barusan saya dapat informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa selama masa muslimin yang saya muliakan diharapkan umat-umat lain masuk surga sebelum umatmu ya baginda Rasul. Miti permatanya kita dengar jawaban daripada Jibril. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Ya baginda Jibril, masih adakah yang lain setelah saya tidak ada di dunia? Bagaimana kabar umatku? Jibril menjawab, ketika ya baginda Rasul, dengan izin Allah saya ketahui bahwa selama umatmu berpegang sama Al-Quran, berpegang sama sunnah-sunnahmu, umatmu akan selamat di dunia, lebih-lebih di akhir. Alhamdulillah. Inilah yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Jawaban Jibril yang kedua. Selama umatmu berpatokan kepada Al-Quranul Karim dan memegang sunnah-sunnahmu, mengikuti ajaran-ajaranmu, umatmu itu walaupun kamu tidak ada di dunia, umatmu itu akan selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Alhamdulillah. Sebelum dilanjutkan, mari kita sama-sama bersalawat. Karena menurut Pak Camat ternyata selama ini ternyata maulid didominasi oleh wanita. Saya mau dengar mana kencang suaranya muslimah wanita dengan laki-laki. Yang merasa dirinya muslim, saya ajak untuk bersalawat. Yang merasa dirinya laki-laki, dengar dulu suaranya ibu-ibu yang bersalawat. Setuju Bu? Semua yang bersalawat, insya Allah Allah terima niatnya apa yang dia cita-citakan. Sama-sama. Salatullah. Sama-sama. Ala Muhammad Rasulillah. Sama-sama. Alhamdulillah pada tanggal 31 Oktober ini suaranya ibu-ibu dapat 100. Tolong yang merasa dirinya jenis laki-laki, ayat aplikasi ini. Sama-sama bersalawat. Mulai. Salat. Malam ini ternyata laki-laki dapat 103. Kenapa 103? Karena ada Pak Kapolsi, ada Pak Camat, dan ada Ustadz Andi Eka. Alhamdulillah. Coba Bapak ya. Ketika Allah perintahkan kita sholat, ternyata pengertian dia langsung banyak. Cari itu di hadis, tidak sholat Allah. Kalau Allah perintahkan kita zikir, ternyata pengertian dia masih zikir. Tapi ketika Allah perintahkan kita bersolawat, nomor citi pengelatian salawat, ini yang malaikat nomor 2. Maka dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang mengaku dirinya beriman, shallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kamu kepadanya dan ucapkanlah salam. Itu minta salawatlah. Tapi mana salawat yang dimaksud? Mana salawat yang dimaksud? Satu, ya bohong atau KTP-nya selen, terorik selen, umurnya sudah balik, dia cerdas, tidak denau jangan,
maka wajib dia bersalawat kepada Nabi kalau subuh hari. Subuh hari minimal standar ini. Dia bersalawat kepada Nabi ketika tahiyat terakhir sholat subuh masing muslim. Standar satu kali kalau subuh. Jadi kalau masa pada subuh waktu na elek alabakan itu bu, karena waktu 2 sekarang di jam digital, waktu 2 sekarang kurang 1 menit jam 6 itu masuk 2. Jadi kalau bertugas ada engkau Pak Dara, engkau panggil Pak Galuh, nah taruh repa bertugas malam, nanti sholat pada jam 6 lewat 3 menit, jam 6 lewat 10 menit, berarti masuk pada jam 11 menit. Komelo yang jujur, ada nasan. Usolli fadda elehi. Karena bukan subuh dan sholat. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang mengaku dirinya beriman, standar 1 kali bersalawat kepada Nabi. Kapan? Ketika sholat tahiyat terakhir, sholat subuh 1 kali. Belum sholat qobliyatan, belum sholat tahiyatul masjid, belum sholat wudhu. Tapi standar pada siapa yang tidak bersalawat 1 kali waktu subuh, berarti mereka itu orang fasik kalau KTP Islam. Yang kedua, di mana dianjurkan bersalawat bagi orang Islam? Ketika matahari condong ke barat, minimal standar 2 kali bersalawat kepada Nabi ketika tahiyat pertama dan tahiyat terakhir. Masa pajan lorong asar juga begitu, tahiyat pertama dan tahiyat terakhir. Dan maghrib juga begitu, ketika tahiyat pertama dengan tahiyat terakhir. Akhirnya standar kalau KTP agama Islam balik sehat dan berakal, standar 9 kali bersalawat kepada Nabi kalau mau masuk surga. Insya Allah. Niat berdosa. Dengar ini baik-baik. Siapa yang berdosa, kalau ada pasangan suami istri, engkau anak citi, engkau anak 2, engkau anak 3, 4, 5, dia nak bersalawat. Siapa yang berdosa? Menurut surah At-Tahrim, surah yang ke-66, ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Untuk apa? Bakar jin kafir. Penjaganya adalah malaikat yang kasar dan keras. Yang dipanggil jaga diri dan keluargamu. Siapa itu? Ini yang disebut jaga yang lain. Yang disebut jaga itu mana? Komandannya. Siapa komandannya? Bukan Kapolsek. Siapa komandannya? Bukan Dan Ramil, tapi komandannya bapaknya. Jadi kau anak malampe yang gona, nak tua ini sarusu anaknya, nak dia nama salawat ke subuh, dia nama salawat ke pangesol, dia nama salawat ke wasarai, magari bisa. Yang pertama dimasukkan neraka adalah bapaknya. Syukurlah ibu-ibu bapak sudah 10 tahun dah punya anak. Kenapa? Tidak ada orang yang punya anak dimasukkan ke neraka gara-gara anak. Maka nanti jangan anak. Dan wahai yang punya anak, kalau mau ikuti hidup darah tista, mau punya anak ke pasar, kemana? Ke Singapura. 1 anak dia bayar bayi tamu 105 juta. Jadi kalau anak tak, hakikatnya dikasih ke 420 juta anak saja. Maka dah makan untuk kandungan, maka dah sekarang dia merasa makna. Ya bisa sudah masih sudah tu yang sih. Dan kalau tahu dong dokter pasar dong enak jadi nak. Jadi saya sampaikan ini masa mesti kalau ada anak syukurlah. Tapi yang harus dipelajari jangan sampai tapak kusur bahasa Inggris sanata macam bahasa Inggris.
matematika, pintar matematika, tapi disayangkan kalau anak cerdas, anak pintar, tapi tidak bersalawat ketika sholat subuh, ini teman aja. Kenapa ya? Kalau ada anak sudah balik, sehat akan tak sholat, bapaknya dulu yang dimasukkan penjara. Penjara mana? Tentu di dalam. Jadi supaya ini tidak terjadi masing muslimin, agar anak kita sholat, karena di dalam sholat itu ada salawat yang dibaca. Alhamdulillah. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua, mau dijadikan Nabi sebagai teladan. Apa yang diikuti? Banyak sekali sunnah Nabi. Tak kata salah satu sunnah Nabi yang tak pernah ditinggalkan, yaitu sholatnya Nabi selalu dilakukan di masjid dengan ini baik. Sunnah yang kita harus pegang, sunnah yang harus kita ikuti. Sholatnya Nabi pasti dilakukan secara berjamaah. Siapa yang ikuti lakukan sholat satu berjamaah, yang ikuti yang merasa dirinya akan mati. Saya ulangi, siapa yang pantas memakmurkan masjid, siapa yang pantas mengikuti sunnah Nabi, yang mengaku dirinya akan mati. Coba lihat, Pak. Tosogi mati. Itu apa tuh? Tosogi mati. Kau kasih ASI mati itu. Dokter mati. Rosanto mati itu. Anak dalam harta mati. Kalau Japa mati. Pak Camat itu makanan. Undi-undi ini. Tapi mau kemana pasti mati. Apa solusinya? Pegang sunnah Rasul. Kenapa? Rajin-rajin berjamaah di masjid. Ayo makanya mereka ada ustaz, mega-mega yang mana bukan terok. Kalau mau ikut Nabi, Nabi adalah khalifah, artinya presiden. Ternyata Nabi ada imam. Wah ustaz, mereka ada kasih magai, doka patroli. Ternyata Nabi panglima perang ketika berperang Uhud, perang Handaq. Nabi adalah panglima perang, tapi sholatnya Nabi yang imam. Jadi kau kata apa menjadi sapang, dia nak Jumat, orang malolongnya. Jadi intinya, mari kita sama-sama sholat berjamaah. Jangan bilang saya sibuk, jangan bilang manasakah. Dan tidak ada hadis Bukhari Muslim bahwa Nabi sholat wajib dilakukan di rumah. Hadis palsu saja tidak ada. Intinya, mari kita sama-sama sholat, terutama berjamaah. Karena Nabi tahu pasang pagarnya memang, tapi ia pada pasang pagar loro, macawet biasa. Ia pada memang pasang pagar asera, macawet magharibi. Memang pasang pagar, tapi ia pada memang pasang pagar magharibi, macawet bisa. Ia pada memang pasang pagar subuh, macawet duha. Memang pasang pagar, tapi kalau orang loro, pada pasang pagar loro sekawasan. Memang pasang pagar, tapi kalau pura hari, tambah dua ngesok. Jadi solusinya pegang sunnah Nabi di mana sholat tentu di masjid. Karena semua sholat 5 waktunya Nabi dilakukan di masjid. Nah bagusnya anak-anak kita diajak ke masjid. Kasih tahu, nah kalau ke masjid kamu ada yang namanya saf. Itu saf namanya garis. Lurus dan rapatkan saf. Dan kakimu harus kamu tempatkan di tempat kaki. Dan wajahmu kamu sujudkan di tempat sujud. Jangan kakimu kamu injak tempat sujudnya orang di belakang. Karena menginjak tempat sujud orang yang lagi sholat sama statusnya menginjak bara api di neraka. Makanya dasar. Jadi panitia masjid jangan alergi bikin segar, jangan alergi kalau ada saf di masjid. Karena lihat gereja sekarang mau tiru-tiru juga masjid, mau buat gereja baru kubah di atasnya, di pinggir-pinggirnya di menara, kubah di atas baru dikasih tanda salib di atasnya. Al-Quran saja dipalsukan. Jadi kalau ada Al-Quran gratis, baca baik-baik terjemahannya. Jangan sampai salah itu. Untunglah di kampung kita ini adalah kampung santri. Alhamdulillah. Jadi kembali ajar anak-anak, kalau kamu ke masjid ada namanya saf.
Ini salah satu contoh. Jadi diajar anak-anak kita, insya Allah. Ya, kita saja tiap malam minggu ke rumah Pak Bupati, luar biasa itu keistimewaan kita. Kalau ada petani, tiap malam minggu ke rumah Kepala Dinas Pertanian, alhamdulillah berapa persoalannya bisa beres. Tapi insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ke masjid, mudah-mudahan masalah tak di dunia, lebih-lebih di akhirat, Allah akan berikan jalan keluar. Alhamdulillah. Ada yang bertanya, Ustaz, kada mati. Dia laki-laki, ciang ngambil masih di emak berigama. Apa mati? Maka ada sholat seorang wanita lebih baik di rumah daripada di masjid. Boleh tak pernah sedih itu oh iya betul bagus. Tapi baru koma, belum stroke. Dia pada ini. Wanita yang lebih baik mana di rumah daripada di masjid? Wanita yang jadi pengurus IWAPI. Apa itu IWAPI? Ikatan Wanita Pengedar Isu dan Gosip. Lebih baik memang di rumah sholat. Melihat contohnya. Ya kalau masih di, dia banyak amanah masih di. Kami memang sampai okali dia. Di mana pilang-pilang, timun nakomat kami, tapi matanya bagaikan CCTV. Nah, pala mana lipat apa beri jamaah? Yang masa kulo masih dia pada corona, ya memang nadipak na pakai. Yang masa ibu anu kulo masih tuh dia mana dimba India makan. Yang lebih sadis, yero kalau lo sujui, agena pada kalani. Yero nasa muai, kusujui pada golok pimpong pemudina. Jadi bapak ibu, berapa orang yang masih di masjid, kurang mana nak cerita? Ini ibu, lebih baik sholat di rumah. Kenapa? Kalau sholat di masjid berjamaah, lolongan yang paling 27 derajat. Tapi kalau lewat, ya polisi, koko dosa 2 juta itu rakyat. Kenapa? Karena menceritakan kejelekan. Bahkan kata Allah dalam surah Al-Hujurat, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Mukoni yang mangrai, dia robake, tomate, lagi seorang melakukan makan sendiri. Jadi sadar masa muslim. Selain itu, silakan ke masjid kalau bisa lem alteko diminta. Karena kuliah kenapa Bu? Di Masjidil Haram yang sedia ada namanya garis polisi. Itu garis polisi khusus perempuan yang di dalam. Tidak boleh laki-laki. Begitu juga di Masjid Madinah. 500 meter panjangnya, 500 juga meter ke belakang. Khusus di sebelah kiri saat sudut khusus perempuan di situ. Tidak boleh laki-laki masuk. Berarti perempuan boleh berjamaah di masjid kalau bisa tahan. Jadi omong kosong kalau mengatakan, nah ayat nomor masih malebih kau boleh daripada di masjid. Apanya? Coba di masjid ada sholat tahiyatul masjid. Hanya di masjid ada tahiyatul masjid. Kalau di mushola tidak ada, di rumah tidak ada. Kenapa sholat tahiyatul masjid? Coba kita bayangkan. Nabi sementara khutbah Jumat, angkat kalau utama, langsung duduk. Nabi tegur, ya pulang, silakan kamu sholat 2 rakaat sebagai penghargaanmu di rumah Allah. Sekali Nabi sholat Jumat tahu, Nabi pulang. Ya baginda Rasul, na'am. Tadi kita khutbah, saya langsung duduk. Kenapa disuruh sholat? Bilang betul. Ketika khutbah dikumandangkan, khutbah Jumat dikumandangkan, khutbah Jumat dibacakan. Jangankan berzikir, pilang-pilang, mengaji lagi larang. Apa mega kita sesa? Yang konaikan maka baik anak-anak dalam pasangi mengaji sama sikiri, karena tidak dihargai orang khutbah. Pada kata Nabi, kalau khutbah Jumat dibacakan, jangankan berzikir, mengaji lagi. Teruskan, kecuali azan dikumandangkan, selesaikan dulu azan baru kamu sholat itu. Tapi ketika khutbah Jumat dibacakan, kamu masuk lakukan dulu sholat itu. Kenapa kemudian? Niga masam pajak sunat itu masjid 2 rakaat. Kata Nabi, wabahu di azabil qabri, diberikan perlindungan dari azab kubur. Alhamdulillah. Apalagi yang kemakmutan ini tahu. Coba lihat Bapak Ibu. Kata Nabi,
rumahku itu bisa di belakangku antara 60-70. Antara 60-70 seandainya bisa mata asal sisei. Asal itu. Kenapa? Artinya kalau mati itu jadi kanjana tulinaita itu iman makirigan. Maka dia firman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah umur 70 masih aktif di luar. Apa anaknya di mana berapa tunta di motor? 3 anaknya mau semua kalau ada gunung-gunung waletnya. Akhirnya tiada waktu tanpa doi lalu pada masjid. Jadi saya sampaikan siapa yang pantas datang memakmurkan masjid, yaitu ma'ana lil musyrikina ayyatul masajid Allah. Man amana billah, orang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan beriman kepada hari akhir. Makanya kalau percaya kita ada alam kubur, ada alam barzah, bagi rajin sholat ke masjid. Standar. Kuna binta milo tapapadai dengan sunnahnya, sholat di waktu kita di masjid, apalagi tetangga-tetangga masjid. Milo kita sih mampu gue. Coba bapak-bapak, lebih banyak mana kaki kita ini legangi ng leja na utoroe, leja igas na utoe, atau leja tehel na masigita. Tesmi. Kalau masih sadar nanti diinjak di tehelnya masjid satu kali 1 minggu, ini lah temannya. Ibu-ibu coba dipahami. Lebih banyak mana ibu-ibu? Tidak mau laut tinggi, nak tidak mau sejarah masjid. Nah umur tak sudah berapa tahun? Jangan seperti Fir'aun laknatullah. Fir'aun laknatullah on rosohina, tanda kayanya Fir'aun. Opo dana batangan emas. Menurut sejarah, Yerutiwi Goncina harus onta yang bawa keluar. Sengaja Allah abadikan jasadnya Fir'aun di Mesir. Melo nama pita Fir'aun galatala makada. Fir'aun orang kaya dengan kekayaannya sombong. Kenapa? Dapat menjadi masjid. Sombong. Nabi Ali nak galatala. Maka tidak apa tidak kaya Bapak Ibu. Contoh kecil. Haji Kalla kaya. Luar biasa dia wakafkan masjid raya di Makassar. Haji Ali Sose kaya. Berapa masjid dia bikin di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Semua itu ternyata nanti mati sungguh kami. Jadi kalau kita dia nasogi, dia tu nasogi ke kampungi, dia kagak nalanya masih memang cajar. Ya aku mencari balik menjahit, mencari cocok, bukan balik ke pasar. Tapi foto kasih dia nama sempadan. Tuli malam anu natau malam tanah natau ada ni rekoran mela karoban di kami roman mela baru di kami roman. Dan ini Allah melihatkan jasadnya Fir'aun sekarang orang kaya sombong mengaku dirinya Tuhan, ada jasadnya dan pasti juga kita akan mati. Tak bodoh aja sama Tuhan, insya Allah. Yang ketiga, kalau kita pegang sunnah Rasulullah, perbaiki niat. Datang ke masjid, datang memakmurkan masjid, perbaiki niat. Karena kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung daripada niat. Itu rakib di sebelah kanan. Terima amal, tulis amal sesuai dengan niatnya. Jadi memakmurkan masjid, perbaiki niat. Sholat berjamaah, perbaiki niat. Insya Allah terakhirnya karena lillahi ta'ala. Apa yang niatnya dan Allah ta'ala? Sama ini. Adik-adik cewek kalau sudah kena lamar calon suami tahu niatnya suami tak. Ajak kamu yang beli karena cantikan di bawah. Apalagi pemangkar di calon laki tak. Wahai adindaku calon istriku tersayang. Kamu lihat bintang di atas, beri-beri bintang di langit, hanya satu yang paling besar. Malam jadi impian, siang jadi kenangan. Bukan jangankan gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi. Tapi masjid Al-Mujahidin tempel di wala Cilacap. Yang asal belen-belen tongan, belen-belen dia. Jadi saya sampaikan bahasa muslimin, perbaiki niat. Karena insya Allah, karena niat yang diterima, supaya buktinya niat diterima. Contoh kecil.
ketika diresmikan masjidnya Ustaz Daskat Zaki. Saya lihat di CCTV, belum azan dikumandangkan, maghrib sudah ada beberapa mahasiswa yang masuk. Sebelah dek, masa pajang nada kali. Nadek para tamu madani belum azan maghrib. Yang satu bilang, Ustaz, yang tahu, barang siapa yang sholat wudhu 2 rakaat setiap selesai wudhu, Allah berikan kemuliaan jasmaninya, Allah berikan kemuliaan rohaninya di dunia wal akhirat, terutama di kubur dan pada masyarakat. Terus kamu orang kedua, maka nomor sempadan ada pada menghadiri. Bilang Ustaz, yang ku tahu, barang siapa yang selalu melakukan sholat tahiyatul masjid, setiap masuk masjid, Allah akan berikan perlindungan di alam kubur, alam barzakh. Ini 2 cerita. Coba dengar. Sama-sama berduduk di tempat wudhu yang sama. Sama-sama sholat di dalam masjid karpet yang sama. Sama-sama takbir, sama-sama ruku, sama-sama sujud, sama-sama salam kiri kanan. Ibu-ibu, apanya yang beda ini 2 orang? Apanya beda? Niatnya. Bapak-bapak, apanya yang beda? Niatnya. Betul kata Nabi, niat itu orang yang diterima. Begini juga, perbaiki insya Allah menyumbang karena lillahi ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, alhamdulillah kita ini bisa sarjana karena ada orang tua. Alhamdulillah kita ini bisa lihat pengantin. Wadik mabede, kenapa? Karena ada orang tua. Jadi selama dapat nikmat, ingatlah jasa-jasa orang tua. Contoh kecil, kita yang menyumbang semen. Kita yang menyumbang semen, khasiat yang utamanya tujukan buat almarhum. Anak yang menunaikan ibadah suci, anak yang menunaikan ibadah umrah, tapi ibadah hajikan orang tuanya. Niatnya untuk badalakan orang tua. Anak yang berkurban, tapi ditujukan buat almarhumah neneknya tercinta. Kenapa? Niatnya diterima. Jadi madoda tucurita, ya ko mati ni tumatuay, mati ni nenekta, na sisa na tabi ko sumpah ko masigi dia niatkan kepada almarhum arwah kita, nenek tercinta. Kenapa? Karena niat yang diterima ma'asal muslimin dan saudara. Ya, jadi saya kembali 35 menit saya berdiri di sini. Intinya, ingat ini baik-baik. 1. Tajagai lalu yang akan terima salawat sia sosiwani standar 9 kali. Alhamdulillah kalau ada amalkan. Barang siapa yang salawat setiap kali serasa 1000 kali, Allah angkat derajatnya dunia wal akhirat. Alhamdulillah kalau ada yang amalkan salawat 10 kali waktu pagi, 10 kali waktu sore, insya Allah akan permudah rezekinya. Tapi aku maksud di sini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang mengaku dirinya beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi. Di mana? Ketika kita sholat. Kapan itu? Tahiyat pertama dan tahiyat terakhir standar 9 kali. Jagai dia tak Bapak Ibu. Yang kedua, ingat-ingat, memang masa pajak kita. Tapi bagaimana sholatnya Nabi? Dalam surah An-Nisa ayat 103, selalu di awal waktu. Bagaimana supaya selalu di awal waktu? Luangkan datang ke masjid. Di Arab Saudi sekarang, di Madinah, bagaimanapun lagi sana jualannya, tiba panggilan sholat, hayya sholat, datang kok bawa para rumah sempajak. Nabi tahu pas sempajak kita psikologi memoto dia sempajak loro nasara tenang sempajak magadili desa. Nabi tahu dia yang ku kasih aslinya pas sempajak, tapi sekali nasogi dia nama sempajak. Inti kedua, sholat sebaik-baik sholat yaitu di masjid. Yang terakhir masih muslimin, mari kita sama-sama menyumbang. Contoh Nabi, kita yang menyumbang niatkan khasiat dan utamanya buat roh kita, nenek kita almarhum tercinta. Insya Allah. Saya mohon maaf Bapak Ibu yang sediakan sebelum berdoa. Saya mohon maaf kalau dalam dakwah ini engkau makada dina pada hina dasar latih nalar musalla. Lima dina pada. Tapi yakin dia bicara gola, si gola cerah, si gola. Pada kenapa ini bisa terjadi? Karena orang tua dahulu ada isurongi boleh guruna
Nah, saya tinggi tomat tuana, laparate, na semua itu anak nak kemudian. Saya ulangi, orang tua dulu, diamannya mamaku, bapak, kalau guru perintahkan anaknya ke masjid, nah orang tua tahu, oh isundoi anaknya lo masjid. Bapak perintahkan ke masjid, mama perintahkan ke masjid. Nah suruh lo masjid, lo masjid. Ternyata perintahnya orang tua 35 tahun baru saya lihat sampai sekarang. Betul tidak masuk pesantren, tapi kegiatannya pesantren kita lakukan. Setelah datang di masjid, Pak Imam arahkan. Maghrib Isya mengaji, maghrib Isya mengaji. Duhur ada di sekolah, asar ada di sekolah, tapi maghrib Isya ada di sekolah. Sudah sholat subuh juga berjamaah. Ternyata buahnya kalau ke masjid, insya Allah sebelum orang tua meninggal dia nikmati itu usahanya. Alhamdulillah. Akhirnya saya ucapkan kepada Bapak Haji Ambo sekeluarga yang melayani segi rumah dengan rombongan, merasa saya masih mudah-mudahan yang ada saya makan ini sempat jadi darah, sempat jadi daging. Insya Allah biasa-biasa Haji Ambo sekeluarga. Selama saya sholat, selama saya mengaji juga dapat pahalanya. Alhamdulillah. Dan saya ucapkan terima kasih Adinda dan Guru Andi yang mengundang saya ke sini. Mudah-mudahan ilmu yang saya terapkan ini ada yang kerjakan. Insya Allah Bapak dan Guru juga dapat pahalanya. Akhirnya mari kita sama-sama berdoa, didahului dengan dirikan surat Al-Fatihah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Al-Fatihah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ibu dan bapak kami ya Allah, serta guru-guru kami. Sayangilah beliau sebagaimana beliau menyayangi waktu kami kecil. Allahumma inna fa'ahsin rizqina wa sihatina wa akhlaqina karimah. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Kaya Raya, perbaiki dan tambahkan rezeki kami ya Allah. Perbaikilah kesehatan kami, perbaikilah akhlakul karimah kami. Ya Allah, bukakanlah pintu kemenangan dan kebahagiaan kepada seluruh hamba-hamba yang selalu berjamaah di Masjid Al-Mujahidin ini ya Allah. Bukakanlah pintu kemenangan dan kebahagiaan kepada seluruh hamba yang memakmurkan masjid ini ya Allah, terutama yang menyumbang maupun yang mengurus masjid ini ya Allah. Anugerahilah anak yang soleh dan soleha kepada seluruh hamba-Mu yang mengurus masjid ini ya Allah, kepada seluruh hamba-Mu yang memasjidkan masjid ini ya Allah, kepada seluruh hamba-hamba-Mu yang membersihkan masjid ini ya Allah. Anugerahilah kecerdasan dan kepintaran kepada seluruh anak sekolah, siswa-siswi yang selalu memakmurkan masjid ini ya Allah. Anugerahilah kekayaan dan kesejahteraan serta ketenangan kepada seluruh hamba-Mu yang menyumbang di masjid ini ya Allah, terutama yang selalu sholat di masjid. Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayna rabbana bisalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya Al-Busari Latif memohon maaf apabila dalam dakwah ini ada yang tidak sesuai kitab dan ibu bapak dibaca di rumah, atau ada yang tidak sesuai di televisi yang ibu-ibu saksikan setiap malam. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.